Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Sutiani dan teman saya Indi Azhar Rahmawati. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang menganalisis pasar konsumen. Disimak ya. Menganalisis pasar konsumen. Poin-poin yang akan dibahas di bab ini antara lain: pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kedua, proses psikologi kunci. 3. Proses pengembalian keputusan pembelian. 4. Teori lain tentang pengembalian keputusan konsumen. Apa itu pasar konsumen? Pasar konsumen merupakan di mana pembeliannya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, faktor sosial. Faktor internal, primer group atau keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Sekunder group atau agama dan persatuan perdagangan. Faktor pribadi, usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, dan gaya hidup. Faktor budaya, contohnya anak-anak yang dibesarkan di Amerika Serikat sangat terpengaruh oleh nilai-nilai prestasi, keberhasilan, aktivitas, efisiensi, kemajuan, individualisme, dan kebebasan dan sebagainya. Proses psikologi kunci yang pertama, motivasi. Motivasi yaitu suatu kebutuhan yang cukup mampu mendorong seseorang bertindak. 2. Persepsi adalah proses yang dilakukan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informatif guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Menurut Twintinio 2013, seseorang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek yang sama karena 3 proses persepsi, yaitu: yang pertama, perhatian selektif; kedua, distorsi selektif; ketiga, ingatan selektif; ketiga, pembelajaran, yaitu perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman; keempat, memori, semua informasi dan pengalaman yang dihadapi seseorang ketika mereka mengarungi hidup dapat berakhir dalam memori jangka panjang. Pertama, proses memori; kedua, pengembalian memori. Proses keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang kedua, pencarian informasi. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan sumber pengalaman. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Atribut yang diminati oleh pembeli berbeda-beda tergantung jenis produknya, misalnya keyakinan dan sikap, dan model harapan nilai. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen mengambil 5 sub keputusan, yaitu merek, dealer, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Yang kelima, perilaku pasca pembelian, yaitu ada keputusan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, pemakaian, dan pembuangan pasca pembelian. Teori lain tentang pengambilan keputusan. Yang pertama, tingkat keterlibatan konsumen, yaitu ada model kemungkinan elaborasi, strategi pemasaran keterlibatan rendah, perilaku ke pembeli yang mencari variasi. Yang kedua, heuristik dan bias keputusan, yaitu ada heuristik ketersediaan, heuristik representatif, dan heuristik penyesuaian dan penjangkauan.